Sekali lagi yang ada di rumah juga boleh banget untuk langsung di spam lagi dukungan. Demi dukungan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk diberikan share-nya. Karena sekarang kita akan masuk menuju match yang pertama. Di game yang pertama. Let's go! Dan WSL season ke-7 internationally patronized by Olimtrade. Olimtrade is the international partner of WSL season ke-7. Unlock the secret of the financial market with Olimtrade and start your epic journey to become a financial legend. Olimtrade is the season international partner supporting the gaming community and uniting those who strive for more, exploring the world of finance, sharpen your skill, and conquer the market to become a legendary. Please read terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, itu dia. Sedikit informasi untuk kalian sampai kita akan kembali lagi ke dalam gamenya antara Dewa United Eve dan juga Bigetron Era. Satu rotasi cepat dilakukan oleh kedua belah tim ke sisi top lane yang kali ini sepertinya akan lebih diprioritaskan, mengingat untuk full lanernya sendiri Chell ini akan dibiarkan untuk bisa mandiri aja, apalagi untuk menghadapi seorang Miro dengan Cloud-nya harusnya di early game gak akan terlalu sulit, berbeda dengan Dewa United Eve yang kali ini mungkin berdasarkan dari Lucrecia-nya yang lebih diharapkan untuk melakukan rotasi cepat. Yes, itu dia. Ternyata dari teman-teman Bigetron Era kali ini bakal coba untuk melakukan penggangguan aja terhadap seorang Lumine. Karena ini yang memang dilakukan oleh Bigetron Era selalu ya. Kalau kita mengingat di season kemarin, at least atau enggak pertarungan terakhir mereka. Itu ada satu penggangguan ke arah jungle, tapi Miro terlalu berlebihan. Nampaknya tidak memiliki lagi Battle Mirror Image. Bahkan dari arah spirit sudah digunakan dan harus ada first blood by Halo App yang terjadi di tangan Bigetron Era. Iya, cukup disayangkan sih pergerakan dari seorang Rurun, inisiasi yang terlalu beresiko akhirnya membuat satu pemain penting dari Dewa United Eve justru harus ditumbangkan. Dan kali ini Chell bisa punya space yang lebih banyak dibandingkan dengan adanya seorang Miro yang harus kehilangan beberapa waktu. Fumi Echo dengan Terizla-nya kali ini di sisi frontline. Ini kan menjadi satu masalah yang cukup besar sih, apalagi kita tahu sendiri penalty zone untuk seorang Terizla ini akan sangat mengcounter nantinya cold altar yang dibuka oleh seorang Lucrecia. Apalagi sekarang Paramis sudah terkena nerf juga, dari segi cooldown-nya pun bakal cukup lama untuk membuka cold altarnya. Betul, ini yang seharusnya teman-teman dari Dewa United Eve juga sangat-sangat ingin untuk main 5 seperti itu, tapi Astar Rico udah mulai dibuka. Astar Rico belum mengenai sasaran dari seorang Cini, but it's okay, no problem. Karena memang tujuan dari Bigetron adalah mengusir teman-teman Dewa United yang coba untuk melakukan pertukaran. Dewa United dari segi rencana mereka udah cukup cerdas karena ada penukaran objektif, tapi kalau kita lihat penalty zone juga bakal coba dia menang. Black Dragon kali ini juga harus dibuka menuju ke area belakang, dimana kalau kita lihat dari seorang People akan coba ditumpahkan di tangan seorang Gerbong. Akan dilakukan inisiasi lanjutan karena sekarang Gerbong tidak akan selamanya aman, tapi masih bisa menggocek. Bahkan dua, aku tertarik. Run kali ini berhasil mendapatkan dua dengan penggunaan dari Revenge dan juga dari Range. Namun full of damage masih belum terlalu terlihat, yang ternyata tidak terjadi apapun selain Cini yang menjadi korban di sana. Oke, semakin memanas kali ini untuk 3 menit yang pertama. Memang karena satu inisiasi dibuka oleh Bigetron Era ternyata malah ngebuat rivalnya harus tumbang. Permainan Gerbong dengan Yuzong ya, memang ini menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai, mengingat ya Yuzong adalah hero favorite dari seorang Gerbong juga. Sedangkan untuk Mironya sudah mulai dilepas kali ini perlahan, tapi pasti dibiarkan sendirian aja karena dari tadi fightnya bakal dipaksakan untuk area top lane, membuat Fumieko bisa ngedapetin atribut yang lebih banyak juga. Cini dari jarak kejauhan dia bisa mulai melakukan pokingan damage di early game kali ini ya. Apalagi dari segi HP pun para pemain Dewa United Eve belum cukup untuk mereka nge-build ke arah item-item seperti Athena Shield maupun dari Anti-Kiral untuk menghindari damage dari seorang Shell juga. So, jadi yang bakal jadi cukup meresahkan ya, kalau belum ada item-item tersebut seharusnya bakal sulit untuk teman-teman dari keduanya akan saling melakukan pertarungan. Run hati-hati, harus coba untuk bondor terlebih dahulu, tapi akan ada satu inisiasi masuk dari seorang Vivian menggunakan satu flicker yang sudah pasti. Run pun harus tumbang. Miro bermain sendirian, akan dikepung oleh 3 anggota sekaligus. Dan sudah ada plating yang akan dimakan secara utuh oleh seorang Shell. Tertarik pasti. Ada flicker, respect flicker.
Lebih tepatnya, yang menurut aku itu cukup bagus dari seorang Shell. Karena kalau Shell nggak ngebuang flicker, takutnya akan ada pick off juga menuju ke arah dirinya. Tapi terlalu jauh dari seorang Miro melakukan clearing wave. Dan objektif selanjutnya sudah pasti akan coba dikejar oleh Bigetron Era. Turtle yang kedua, coba dilakukan zoning. Bahkan ada seorang Run yang hanya memantau saja ternyata. Iya, nggak bisa ya, karena 4 lawan 3 tadi bisa dibilang dari Dewa United If. Kalah dari segi kuantitas, membuat mereka harus lebih berhati-hati lagi. Kali ini minion farming kode karena 2 pemain sekaligus dan Shell bakal memberikan damage, tapi masih ada counter yang bisa dibuka. 3 pemain kali dari Dewa United If mencoba untuk melarikan diri, termasuk dengan Lucrezia yang akhirnya masih bisa selamat. Betul, masih terlalu jauh antara satu sama lain Bigetron Era. Maka dari itu tadi masih belum ada nih Biru Passion juga yang nggak bisa connect dengan cukup maksimal ke arah sarang Lucrezia. Tapi hati-hati, udah ada sarang Run lagi. Dari revenge kali ini bakal coba dibuka. Objektif akan menjadi target utama dari sarang Shell. Tidak peduli apapun yang Miro dan juga Run lakukan, akan terus objektif dimainkan oleh seorang Shell. Bahkan kali ini menurutku Miro gak ada yang bisa mempertahankan lagi. Tapi masih cukup penasaran dari seorang Run. Ada seorang recall juga dan berhasil didapatkan. Datang dari seorang Vival, coba mundur nih. Biru Passion mengikis seorang Run kali ini, menyisakan 2 bar HP saja. Masih ada execution yang ternyata masih digocek. Tapi masuk area belakang dari seorang Vival. Miro dengan Blazing 2 tidak mampu mendapatkan apapun. Shadow kill dibuka oleh seorang Lumine kali ini. Coba untuk melawan clearing wave saja ternyata di area bawah. Ya, cukup disayangkan kali ini nggak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Dewa United If. 2 pemain hilang dan ini memberikan keuntungan yang cukup besar untuk seorang Vival. Kini harus menurut terlebih dahulu, HP-nya udah nggak mumpuni lagi untuk dia bisa ikut ke arah fight-nya. Tapi target berikutnya dari Bigetron Era masih ke arah objektif pastinya, yaitu ke arah Turtle. Pertukaran lain juga akan dilakukan oleh seorang Shell kali ini yang akan berjaga-jaga di area top lane. Begitu juga yang langsung disusul dengan adanya seorang Miro. Masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, karena sebenarnya kalau dari level pun hanya berbeda di 1 level. Tapi mungkin nanti perbedaannya ada di segi goldnya, dimana sekarang perbedaannya sudah mencapai ke arah 3.000 perbedaan. Dan Blade of Despair sudah disecure oleh seorang Shell. Nah itu dia, bakal jadi cukup berbahaya. Tapi sekali lagi Miro Blazing Duet akan terus digunakan untuk melakukan clearing wave. Karena ingat ya, Miro ini adalah tipikal gold lane yang memang butuh item terlebih dahulu 3 minimal sebelum nantinya bisa memulai war. DHS Corrosion, at least ada Golden Staff baru bisa memberikan output damage yang cukup sakit. Untuk sekarang Miro ya harus bermain safe karena dia udah ke-pick off sekali. Gak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Dan objektif demi objektif akan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Era. Walaupun memang ada coba inisiasi pembalasan dari Gerbong yang melakukan inisiasi push di area bawah atau bot lane, ini tidak akan terlalu berdampak karena clearing wave juga bisa dilakukan dengan begitu cepat. Kalian bisa lihat di minimap sejauh apa Vivian melakukan zoning. Lucrezia terkena tembakan yang begitu sakit, bahkan dari seorang Vival kali ini coba datang memberikan bala bantuan. Gerbong Black Dragon Bomb mampu digocek, nampak seorang Vival bahkan double kill. Lumina menjadi target selanjutnya, tidak bisa melarikan diri. Furious Death dapat kena 3 orang, tapi ternyata ada Minion Fury juga yang dibalas. Berantakan Dewa United Team kali ini. Dan mini yang didapatkan oleh seorang Shell yang mendapatkan free, tidak ragu untuk mengeluarkan flicker dengan cukup cantik kali ini. Wah, Wipeout berhasil diamankan di menit yang ke-7. This is Bigetron Era. Begitu galaknya mereka di game kali ini, semua mereka kasih pressure. Dan sekarang bakal Shell, tembakan yang membuat Lucrezia mau nggak mau akan langsung pulang menunggu teman-temannya yang lain sebelum bisa kembali ke area pertempuran. Dan ini dia, dari segi replaynya, satu inisiasi yang dibuka oleh seorang Shell dan juga bal bantuan dari seorang Vival akhirnya bisa mengikis tuh perlahan, tapi pasti HP-nya Gerbong sebenarnya cepat untuk ngebuka satu pertahanan, tapi akhirnya tetap bisa ditemukan juga dengan damage yang udah nggak tertahankan dari seorang Cini. Tapi ini dia pergerakan dari seorang Vivian yang benar-benar out of the box. 2 pemain bahkan 3 pemain tadi terkena efek Minion Fury, dan akhirnya follow up damage itu bisa cepat banget dilakukan oleh para pemain Bigetron Era. Astaga, itu Minion Fury ditambah dengan adanya penalty zone sih emang udah pasti nggak bakal bisa bergerak ya. Walaupun memang tadi Gerbong sempat Furious Drive coba untuk ngasih pembalasan supaya bisa gerak. Tapi dengan adanya follow up dari penalty zone, The United ketangkap semua di sana di satu tempat yang sama dan siap untuk dimakan, disantap oleh seorang Shell. Shell! Ya ampun, gak bisa kesentuh sama sekali. Kagak ada sekarang yang bisa masuk ke area belakang. Shellnya bakal dapat posisi free terus-menerus. Bahkan di dalam posisi seperti ini, keunggulan yang sudah menyentuh
9.000 gold di menit 9 sebelum menit ke-10. Ini udah pasti akan membuat Dewa United if mau tidak mau harus bermain dengan cukup aman, dengan cukup safe. Walaupun di sisi lain ada seorang Lumine yang tetap berusaha mendapatkan apa yang memang bisa dia dapatkan. Nah ya, ini agak susah sih untuk Dewa United karena dengan membawa Faramis, tampaknya kalau altarnya belum bisa dimaksimalkan dari tadi. Karena pada permainan dari Bigetron Era, mereka coba untuk cari satu-satu, tapi sayang sekali Vivian gagal untuk menggagalkan recall yang dilakukan oleh pemain dari Dewa United If. Lord akan segera muncul dari area mid lane dan ini bisa menjadi kesempatan terakhir dari seorang Runur yang langsung berhasil mendapatkan karena seorang Fumieko tinggal menunggu adanya damage bantuannya, tetapi Genie juga udah mulai hadir kali ini. Burst damage yang cukup terasa dan bahkan Fumieko masih bisa bertahan dengan penaltinya dibalikin ke adanya 180 derajat dan Lumine akan segera hilang dalam satu hit terakhir. Bahkan ya itu dia Lumine yang akhirnya bisa hilang di tangan para pemain Bigetron Era dan Genie mencoba mengejar dari area luar Land of Dawn. Astaga, tidak bisa dilawan kali ini. Bigetron Era akan segera masuk menuju ke area base. Teman-teman Dewa United, bahkan Mesta Red sudah mulai dibotakin gerbong Black Dragon Form. Satu usaha terakhir akan coba dilakukan. Run juga udah mulai masuk terlebih dahulu. Masih ada Pentamis Execution, tidak bisa bergerak dari sana. Gerbong sudah pasti akan coba di take down. Astraliko akan masuk ke seorang Run. Nibiru Passion sakit banget. Lucrecia juga menjadi target selanjutnya. Dan kali ini bakal coba diratakan satu persatu, membuat sebuah pemain dari Dewa United tidak bisa sama sekali mempertahankan base mereka. Game yang pertama dimenangkan oleh Bigetron Era. Wow, ini game yang bisa dibilang benar-benar cepat banget ya. Paling cepat diberikan 2 hari yang sudah kita jalani. Tapi ini permainan yang lagi-lagi kita rindukan juga dari Bigetron Era. Cepet banget, galak dari awal, laning yang mandiri, yang akhirnya ngebuat